Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lili di channel Pembahasan Lili. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal tentang perbandingan nilai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Perbandingan permen Anya dan Rio adalah 9 dibanding 8. Jika diketahui bahwa jumlah permen Rio adalah 56 buah, maka berapa jumlah permen milik Anya? Nah, untuk mengerjakan soal ini caranya cukup mudah kok teman-teman. Pada soal kan yang ditanyakan adalah jumlah permen milik Anya kan. Jadi mana nih nilai perbandingan miliknya Anya, yang 9 atau yang 8? Kan yang 9 kan? Berarti kita tulis saja 9 dibagi dengan, nah karena di sini yang diketahui adalah jumlah permen milik Rio, berarti di sini kita tulis nilai perbandingannya Rio yaitu 8. Terus kita kalikan dengan 56. 8 bagi 8 dapat 1, 56 bagi 8 dapat 7. Jadi 9 dikali 7 hasilnya adalah 63 buah permen. Berarti jumlah permen milik Anya adalah 63 buah permen. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2. Perbandingan usia Budi dan Dini adalah 9 dibanding 7. Jika diketahui bahwa selisih umur mereka adalah 12 tahun, berapa umur Budi? Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ini, caranya masih sama seperti yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Pada soal yang ditanyakan adalah berapa umur Budi kan? Berarti mana nih perbandingannya milik si Budi, yang 9 atau yang 7? Kan yang 9 kan teman-teman, jadi kita tulis saja 9 dibagi dengan, karena pada soal yang diketahui adalah jumlah selisih umur mereka yaitu 12 tahun, berarti kita juga harus mencari tahu dulu nih selisih perbandingannya ini. 9 dan 7 kan selisihnya 2, berarti ini kita bagi dengan 2, lalu kita kalikan dengan 12. 2 bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapat 6, sehingga 9 dikali 6 hasilnya adalah 54 tahun. Sehingga umur Budi adalah 54 tahun. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3. Perbandingan kelereng Citra dan Tia adalah 2 dibanding 1, sedangkan perbandingan kelereng Tia dan Zahra adalah 3 dibanding 5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 56 buah, maka berapa jumlah kelereng Citra dan Zahra? Nah, untuk mengerjakan soal yang ketiga ini, kita tulis nilai perbandingannya dulu ya teman-teman. Citra dibanding Tia adalah 2 dibanding 1, dan Tia dibanding Zahra adalah 3 dibanding 5. Coba perhatikan deh, di sini kan ada dua variabel yang sama, yaitu adalah Tia. Dua variabel yang sama ini kita kalikan ya, dan yang ini kita kalikan dengan yang ini, dan yang ini kita kalikan dengan yang ini. Oke, kita kalikan bagian angka ini sesuai dengan polanya ini ya. Nah, seperti ini. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, dan 1 dikali 5 adalah 5. 6 ini adalah Citra, 3 ini adalah Tia, dan 5 ini adalah Zahra. Jadi nilai perbandingan yang kita gunakan untuk mengerjakan soal yang ketiga ini adalah yang ini ya teman-teman, bukan lagi yang ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, pada soal kan yang ditanyakan adalah jumlah kelereng Citra dan Zahra kan? Ya udah, berarti kita juga harus menjumlahkan nilai perbandingannya Citra dan juga Zahra. 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah kelereng mereka bertiga, berarti kita juga harus menjumlahkan semua nilai perbandingannya ini. 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14. Berarti ini kita bagi dengan 14, lalu kita kalikan dengan 56. 14 bagi 14 dapat 1, 56 bagi 14 dapat 4. Jadi 11 dikali 4 hasilnya adalah 44. Jadi jumlah kelereng Citra dan Zahra adalah 44 buah kelereng. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nomor 4. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B adalah 2 jam 40 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Sementara Budi dapat menempuh perjalanan antar kota tersebut hanya dalam waktu 2 jam saja. Maka, berapa kecepatannya Budi?
Oke, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal yang nomor 4 ini, kita ubah dulu satuan waktunya ini ke dalam satuan menit ya teman-teman. 2 jam 40 menit itu sama artinya dengan 160 menit. 160 menit ini kecepatannya adalah 60 km per jam. Sementara 2 jam itu sama artinya dengan 120 menit. Jika waktu yang diperlukan cuma 120 menit, berarti kecepatannya berapa? Kan gini kan teman-teman. Nah, soal yang keempat ini merupakan contoh bentuk soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Maksudnya adalah jika waktu yang diperlukan itu berkurang, 160 menit ke 120 menit ini kan berkurang. Otomatis kecepatan yang diperlukan akan bertambah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai, cukup kita kalikan lurus saja ya teman-teman. Jadi 120 dikali X sama dengan 160 dikali 60. X adalah 160 dikali 60 dibagi dengan 120. 120 dibagi 60 dapat 2, 60 bagi 60 dapat 1. 2 bagi 2 dapat 1, 160 bagi 2 dapat 80. Jadi X-nya adalah 80 km per jam. Jadi kecepatannya Budi adalah 80 km per jam ya teman-teman. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Soal yang ke-5. Nomor 5. Jika 3 orang pekerja bisa menyelesaikan 10 kursi dalam waktu 2 hari, maka berapa kursi yang bisa diselesaikan 5 orang pekerja dalam waktu 3 hari? Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, rumusnya adalah pekerja dikali waktu sama dengan hasil. 3 orang pekerja bisa menyelesaikan 10 kursi dalam waktu 2 hari. Berarti bisa kita tulis dengan 3 pekerja dikali 2 hari, maka hasilnya adalah 10 kursi. Berapa kursi yang bisa diselesaikan 5 orang pekerja dalam waktu 3 hari? Berarti kalimat yang kedua bisa kita tulis 5 pekerja dikali 3 hari, hasilnya adalah berapa kursi? Nah, jadi polanya seperti ini ya teman-teman. Nah, soal yang kelima ini merupakan salah satu contoh bentuk soal perbandingan lurus ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah jika hasil perkalian antara pekerja dan waktu ini mengalami penambahan atau kenaikan, nah ini kan dari 6 ke 15 ini kan naik kan, mengalami penambahan kan, maka jumlah kursi yang akan dihasilnya pun nantinya juga akan ikut naik atau mengalami penambahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbandingan lurus. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, untuk mengerjakan soal perbandingan lurus, cukup kita kalikan dengan cara silang ya teman-teman. Nomor 4 tadi kan perbandingan berbalik nilai. Jika berbalik nilai, itu cara pengerjaannya dikalikan lurus. Tapi jika perbandingan lurus, kita kalikan dengan cara silang. Jadi, 3 dikali 2 kan 6. Jadi, 6X sama dengan 5 dikali 3 kan 15. Jadi, 15 dikali 10. Jadi, X adalah 15 dikali 10 dibagi dengan 6. 6 bagi 3 dapat 2, 15 bagi 3 dapat 5. 2 bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 5. Jadi, 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 kursi. Sehingga, kursi yang bisa diselesaikan oleh 5 orang pekerja dalam waktu 3 hari adalah 25 kursi. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.